Nggih, dokter, bisa, dokter. Baik. Baik, silakan sebelum dimulai berdoa dulu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, amin. Kelihatan? Nggih, dokter. Jadi minggu ini, sebentar. Minggu ini, hari ini kita belajar tentang pencernaan dan absorpsi protein dan asam nukleat. Sebagian dari materi ini sudah ada dari presentasi Beno kemarin atau dari diskusi tutorial. Sebagian dari Anda sudah menyebutnya sedikit-sedikit. Nah, sekarang saya akan memberikan apa yang sebaiknya Anda kuasai. Jadi dasar-dasarnya, harapannya berdasarkan kuliah ini, nanti Anda dengan mudah mengembangkan ke arah, tentu saja ke arah fisiologi untuk memahami patologi, insya Allah nanti pada kelas 3. Pencernaan. Fase pencernaan. Jadi baik karbohidrat, lemak, atau protein. Di sini kalau di fisiologi ini, yang disebut pencernaan itu 3, saudara. ALP. Tapi sebenarnya pencernaan itu banyak. Ada vitamin, kemudian ada senyawa obat-obatan, ya, kemudian pencernaan dari senyawa-senyawa yang bersifat toksik, misalnya alkohol dan sebagainya. Tapi itu nanti di patologi, itu nanti di karbohidrat. Di sini ada 3 fase, yaitu cephalic phase. Yang diperlukan adalah pusat dari nervus vagus yang ada di medula. Kemudian ada gastric phase. Di sini diperlukan untuk memicu reaksi-reaksi yang dipergunakan untuk menghasilkan ya semua senyawa yang diperlukan untuk pencernaan di sekitar gaster sini. Nah, di sini ada refleks yang dipergunakan untuk mensekresi segala macam
hormon, enzim. Kemudian refleksnya itu adalah refleks vagus. Ini parasimpatis yang dipergunakan untuk peristaltik dari Gaster. Nah, kemudian yang penting lagi ini adalah stimulasi. Semuanya itu dipergunakan untuk stimulasi pengeluaran gastrin dan histamin. Nah, yang ketiga itu adalah fase intestinal. Fase intestinal itu sudah lewat ke pilorus ini, keluar dari pilorus ini menuju duodenum dan seterusnya sampai ke kolon. Kalau di kolon pencernaan sudah selesai, tapi di kolon ada absorpsi elektrolit dan air. Nah, itu pencernaan elektrolit dan air. Ya, jadi selain KLP, sebetulnya masih ada lagi pencernaan protein, elektrolit, dan air. Nah, di fase intestinal ini, saraf nervous mechanism itu ya saraf parasimpatis yang dipergunakan untuk peristaltik. Kemudian saraf ini juga dipergunakan untuk sekresi hormon. Kemudian ya berangkat ya. selanjutnya, protein adalah senyawa polimer monomer yang penyusunnya adalah asam amino. Pencernaan protein secara mekanik terjadi di kavum oris dan di dan enzimatiknya setelah di kavum oris itu. Kalau karbohidrat dan lemak itu di kavum oris sudah dicerna secara mekanik dan enzimatik. Pepsin ini dihasilkan oleh sel chief Gaster. Kemudian kemotripsin, tripsin, dan 3 enzim tersebut akan menguraikan molekul protein menjadi peptida dan monomernya yaitu asam amino. Di sini kalau dikatakan peptida itu jumlahnya pasti 2 ya. Dipeptida, tripeptida dan sebagainya. Nah, peptida yang isinya yang rangkaiannya itu beribu-ribu itu namanya bukan peptida lagi. Itu adalah protein. Jadi kalau peptida itu sekitar 2-10, Anda boleh menyebutnya itu sebagai peptida yang isinya beberapa asam amino. Sedangkan kalau itu dipotong-potong jadi satu ya, jadi asam amino. Asam amino ini di kita, di ilmu kedokteran kita, ada 22 asam amino. Dan Anda harus paling tidak tahu apa yang nama-nama dari mereka ini. Berikutnya, tadi kan ada pankreas, bukan tadi ada pankreas, maksud saya tadi kan yang kita bicarakan sekarang kan ada pencernaan protein dan asam nukleat. Nah, untuk pencernaan protein dan asam nukleat itu mulut tidak berfungsi, tidak ada enzim di sana, baru di Gaster ada enzimnya. Nah, setelah Gaster, di bawah Gaster duodenum, pankreas berfungsi untuk mencernakan protein ini. Kita singgung sedikit mengenai pankreas ya. Di sini ada yang tengah yang warnanya agak bening ini. Ini adalah Langerhans. Di sini ada sel alfa, sel beta, sel delta, dan pankreatik polipeptide atau polipeptida pankreatika. Kemudian di luar
islet cell ini atau pulau Langerhans ini, di situ ada centroacinar cell di sini. Nah, di sini juga dia menghasilkan hormon juga yang diperlukan untuk memicu atau menghambat kinerja dari sel alfa, beta, dan delta ini. Misalnya di situ somatostatin contohnya ya. Nah, berikutnya ini fungsi endokrin dari pankreas. Sebelah kiri ini gambaran yang sebenarnya, kalau yang tadi kan ini ya, bukan benar-benar gambar, ini foto yang aslinya, ini gambarnya seperti ini, pulau Langerhans atau islet cell itu. Sedangkan yang di sekitarnya, di luar ini adalah acinar cell. Di sini gambar pankreas endokrin itu, selnya itu ada alfa, delta, gamma, dan sebagainya. Nah, yang F cell, ini yang disebut sebagai pancreatic polypeptide. Ini sengaja saya berikan gini supaya kalau Anda membaca apa itu F cell, itu maksudnya adalah sel PP ini yang menghasilkan polipeptida dari pankreas. Berikutnya, fungsi eksokrin dari pankreas. Saudara, kalau endokrin itu hormon. Hormon itu dikeluarkan melalui pembuluh darah. Jadi dia sampai ke organ lain itu melalui aliran darah. Tapi kalau eksokrin, seperti yang enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas itu, ini dia punya saluran tersendiri untuk sampai ke ya organ apa. Jadi misalnya pankreas itu ada salurannya sendiri, kemudian ada lubang sendiri di duodenum itu yang dipergunakan untuk mengeluarkan enzim-enzim itu menuju ke melalui ke duodenum dulu, kemudian dari duodenum dialirkan ke bawah ke jejunum dan ileum. Nah, saluran yang dipergunakan untuk mengeluarkan pankreas ini jadi satu antara keluarnya inilah empedu, antara keluarnya empedu dan keluarnya enzim-enzim yang berasal dari pankreas. Apa namanya? Saluran apa namanya? Ya ada di situ ya. Lupa saya. Kemudian yang utama dari cairan pankreas itu apa? Mengandung air, ya dengan sendirinya kan dia cairan ya. Yang utama lagi mengandung bikarbonat. Ini di sini kursor saya ya, lihat ya. Kemudian enzim-enzim pencernaan yang lain. Sekarang kita lihat di bawahnya itu. Tripsin, enzimnya tripsin, kimotripsin dan sebagainya ke bawah. Nah, yang dihasilkan oleh pankreas itu bukan tripsinnya, tapi bentuk tidak aktif dari tripsin yang Anda lihat sebelah kanan disebut sebagai tripsinogen, ada akhiran gen ya. Semua enzim-enzim yang tidak aktif itu nama umumnya adalah simogen. Nah, simogen itu ada di sitoplasma, ada di dalam granul-granul itu sudah dipersiapkan oleh sel-sel di pulau-pulau Langerhans atau islet cell. Nanti tinggal kalau ada pemicuan dari saraf, terutama di sini adalah nervus vagus, dia akan dikeluarkan dalam bentuk tripsinogen dulu. Mohon maaf, ya dalam bentuk tripsinogen dulu. Nah, kemudian tripsinogen yang masuk ke mana? Ke duodenum itu baru dia akan diaktifkan. Yang mengaktifkan apa? Di sini dilihat enterokinase. Enterokinase ini enzim yang ada di duodenum, dihasilkan oleh sel-sel sel-sel mukosa dari duodenum.
Kalau tripsinogen ini diaktifkan, dia akan menjadi tripsin. Nah, sekarang begitu tripsin terbentuk, Anda lihat bawahnya. Kimotripsin, elatase, karbohidrat ini bentuk-bentuk simogennya ada di sebelah kiri, sebelah kanan. Itu kimotripsinogen, proelastase, dan sebagainya ke bawah sampai profosfolipase. Itu kan bentuk-bentuk tidak aktif, bentuk-bentuk simogen. Yang mengaktifkannya itu adalah tripsin. Jadi tripsin itu di kuncinya. Kalau tripsin aktif, tripsinogen diaktifkan menjadi tripsin, nah kemudian sekian enzim-enzim ini akan bisa berjalan dengan baik. Sudah? Nah, sampai di sini harapannya adalah pertanyaan dari Anda. Kalau begitu, jika ada sesuatu yang menyebabkan mukosa-mukosa dari duodenum itu terganggu, enterogenase tidak terbentuk. Enterogenase tidak terbentuk atau terbentuk sedikit, tripsinogen tidak akan pernah bisa aktif menjadi tripsin. Tripsin tidak ada, maka ya, semuanya ini yang diperlukan untuk mengaktifkan itu ya tidak akan terjadi juga. Dampaknya apa? Enzim-enzim ini adalah enzim yang dipergunakan untuk mencerna protein. Maka keluhan pertama adalah tidak tahan makan yang senyawa-senyawa yang banyak kandungan proteinnya. Atau pertumbuhannya menjadi sangat lambat. Kita orang timur itu biasanya lebih banyak karbohidrat daripada proteinnya. Sudah proteinnya sedikit, absorpsinya terganggu. Hasilnya adalah pertumbuhan yang kurang. Jadi fisiologi itu arahnya ke arah sana. Kalau ini terganggu, apa dampaknya? Untuk itu Anda harus paham dulu fisiologinya apa. Nah, di sini ada satu yang terlewat ya. Simogen atau enzim yang tidak aktif itu ada nama gen, akhirannya gen. Tapi ada juga yang mempunyai awalan pro. Kalau tidak aktif, dia awalannya pro-karboksipeptidase. Tapi kalau aktif, pro-nya hilang jadi karboksipeptidase. Nah, kemudian enzim-enzim yang berikutnya ini apa? Lipase, amilase, kolesterol dan sebagainya dan sebagainya. Lipase untuk lemak, amilase untuk karbohidrat, kolesterolase ini untuk kolesterol, ribonuklase, deoksiribonuklase itu untuk asam nukleat. Ya, ini masih alhamdulillah alam merancang ini tidak tergantung terhadap tripsin. Ya, lipase langsung diaktifkan, tidak ada simogennya. Di lipase dibentuk langsung dia bisa mencerna asam nukleat, mencerna lemak dan karbohidrat. Nah, ini yang menyebabkan spesies manusia itu bertahan sampai dengan sekarang. Jadi kalau ada apa-apa di enzimnya ini dia masih bisa hidup, terutama untuk asam nukleat ini yang dipergunakan untuk membentuk tubuh kita. Ya. Berikutnya, action yang di sebelah kanan sendiri ini silahkan dibaca sendiri ya. Kalau tadi adalah enzim yang dipergunakan untuk mencerna asam amino. Nah, sekarang asam amino dan protein itu seperti apa? Ini juga tinjau ulang singkat ya, review singkat. Insya Allah Anda itu sudah dapat sebetulnya di SMA, cuma mungkin penekanannya sangat umum sekali dan ada kecenderungan lebih ke arah tumbuh-tumbuhan atau hewan. Nah, ini yang sebelah kiri Anda lihat di situ asam amino. Ini amino, asam amino itu cirinya adalah dari 22 itu
Dia sama-sama punya gugus amino, sama-sama punya gugus karboksil. Kemudian sama-sama ini di tengah ini C dan H ini. Nah, yang berbeda itu cuma R-nya ini. Setiap asam amino R-nya ini beda. Glisin adalah asam amino paling sederhana karena R-nya ini adalah hidrogen. Nah, kalau R-nya ada hidrogen, maka glisin ini adalah bukan senyawa siral. Ini satu-satunya senyawa yang R-nya hidrogen itu glisin. Oleh karena itu dia mendapat julukan asam amino yang paling sederhana. Nah, kalau asam amino, satu asam amino itu berikatan dengan asam amino, maka dia akan membentuk ikatan peptida namanya. Ikatan peptida itu adalah satu gugus hidrogen dari gugus amina ini akan mengikat gugus OH dari karboksil. Melepas H2O, hasilnya adalah ikatan peptida. Ini yang disebut ikatan peptida. Nah, saudara, ikatan peptida inilah yang membentuk protein. Pembentuk utama protein itu adalah ikatan peptida. Jadi ikatan peptida, sampai beribu-ribu asam amino, yaitu protein. Kalau ikatan peptidanya terjadi antara 2 asam amino saja, itu namanya dipeptida, 3 tripeptida, dan sebagainya. Ini contoh dipeptida. Glisin dan glisin. Ini ya. Kemudian ini valin, alanin, dan glisin. Saya minta Anda juga menghafal. Valin namanya itu val, alanin ala, glisin itu gli. Ya. Atau buku lain mengatakan FAG. Ini suatu tripeptida. Kemudian berikutnya struktur protein. Nah, kalau tadi, kalau peptidanya terdiri dari 2, 3, 4, 5, Anda masih boleh, sampai 10 Anda masih boleh menyebutnya sebagai peptida. Tapi kalau sudah beribu-ribu, Anda tidak boleh menyebutnya peptida lagi, itu sudah protein. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang bulat-bulat ini, seperti tasbih ini, yang bulat-bulat ini menggambarkan asam amino. Nah, asam amino yang berantai panjang ini seperti memanjang, itu disebut sebagai asam amino yang berstruktur primer. Jadi sederhana, struktur primer dari protein jika protein itu terdapat dalam bentuk rantai panjang yang isinya merupakan gabungan dari asam-asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Itu saja struktur primer. Nah, sekarang kalau struktur sekunder itu seperti apa? Struktur sekunder itu kalau struktur primer itu ditekuk, primernya ini ditekuk-tekuk. Ya, persis seperti ini. Penekukan-penekukan ini terjadi karena apa? Karena antara asam amino yang satu di rantai yang ujung sana dengan asam amino yang di sini itu saling berhubungan, mengikat dengan ikatan-ikatan kimia tertentu. Jadi dia akan menekuk seperti itu, ya. Nah, kalau struktur sekunder yang struktur primer yang memanjang itu bertekuk-tekuk, itu masih ditekuk-tekuk lagi, gampangnya gitu saja ya. Jadi bertekuk-tekuk lagi. Nah, ini disebut sebagai struktur tersier. Nah, struktur tersier, kalau dia berhubungan dengan struktur tersier yang lain, maka dikatakan itu adalah struktur kuartener dari protein. Jangan merasa sulit ya, struktur kuartener ya, bayangkan. Itu adalah 2 struktur tersier dari protein. Struktur tersier adalah bagian yang bertekuk-tekuk dari struktur sekunder. Struktur sekunder adalah struktur primer panjang yang bertekuk-tekuk secara sederhana seperti ini. Itu saja sebetulnya yang dimaksud dengan struktur dari protein. Nah, enzim-enzim pencernaan itu fungsinya adalah satu saja,
menguraikan struktur-struktur ini menjadi struktur primer, dan setelah itu ikatan peptida yang membentuk struktur primer itu akan diputus menjadi ya peptida-peptida kecil atau menjadi asam amino tunggal. Itu saja untuk pencernaan. Berikutnya ini struktur primer. Nah, struktur primer tadi kan singkatnya asam amino dan asam amino saling berhubungan melalui ikatan peptida. Bentuknya memanjang, terdiri dari beribu-ribu asam amino atau beratus-ratus. Nah, sekarang cirinya itu bagaimana? Dari rantai memanjang protein itu tadi, yang berstruktur primer, pasti dia mempunyai dua ujung. Yang sebelah kanan itu ujung N. Jadi yang sebelah tepi sana sendiri, pasti N-nya itu, ujung gugus aminonya itu pasti bebas. Itu disebut sebagai ujung N. Sementara ujung bebas yang lainnya, itu pasti ujung C. Karena apa? Karena di sini yang bebas adalah karboksil, ujung karboksil. Nah, nanti kalau kan bebas C ini berhubungan lagi dengan apa? Dengan ujung amino melalui ikatan peptida, ya sudah, ini menjadi ikatan peptida. Tapi ujung yang bebas kan tetap saja ujung C, ujung karboksil. Begitu juga dengan yang di sini, yang di sebelah kiri, ujung N. Kalau dia membentuk ikatan peptida dengan apa namanya, dengan ujung karboksil dari suatu asam amino, tetap saja dia di sini. Jadi asam amino yang baru itu, yang bebas adalah gugus ininya, gugus aminonya. Jadi dia menjadi ujung N juga di sini. Nah, ini sifat dari struktur primer dari suatu asam amino. Nah, R ini adalah R group yang bersifat tertentu dan bentuk tertentu untuk asam amino tertentu yang jumlahnya cuma 22. Kemudian ini yang merah ini adalah ikatan peptida. Nah, ini tadi sudah diuraikan ya. Ini lebih jelas di sini. Gugus hidroksil dari asam amino yang satu sebelah kiri dengan gugus hidrogen dengan hidrogen dari gugus amino asam amino yang sebelah kanan, dia berikatan membentuk H2O, namanya dehidrasi reaction, dehidrasi. D itu mengambil hidrasi air, airnya keluar, kemudian akan terbentuk seperti ini. Selanjutnya, nah, struktur halik tadi. Struktur halik adalah struktur sekunder dari suatu protein. Gugus R asam amino ada di luar heliks. Jadi gugus R-nya itu, saudara, setiap asam amino kan punya gugus R macam-macam. Nah, ada asam amino yang gugus R-nya itu besar sekali, kompleks. Nah, semua gugus R itu ada di luar heliks. Nah, ikatan hidrogen terjadi antara C, gugus karbonil, dan NH. Posisi C, O selalu di atas. Jadi maksudnya dia mengikat karena mengadakan ikatan hubungan dengan gugus NH dari gugus amino itu memposisikan di sini dia disebut sebagai di atas karena apa? Karena heliknya itu tegak begini gambarnya ya, untuk menghemat gambar. Tapi kalau gambarnya itu didatarkan begini ya bukan di atasnya lagi, ya di sebelahnya. Jadi maksudnya CO itu berhubungan dengan NH ini untuk jarak tertentu. Jadi misalnya gugus CO dari asam amino yang berdekatan tidak mungkin bisa berikatan karena posisinya kan tidak memungkinkan. Yang bisa adalah asam amino antara 2 sampai 3 di sebelahnya. Sehingga dia bisa mengikat gini ya. Jadi tidak mungkin yang tetangga dekat, tapi
tetangga yang agak jauh, baru dia bisa bertekuk gitu supaya gugus CO ini bisa mengikat NH. Nah, ikatan peptida adalah ikatan yang bersifat rigid dan planar. Ikatan peptida tadi rigid dan planar, mendukung kemantapan bentuk heliks alfa. Saudara, ikatan peptida ini ikatan peptida ya, ikatan peptida antara asam amino dan asam amino. Yang saya terangkan di atas ini adalah bagaimana asam rantai primer pemanjang itu bisa bertekuk membentuk heliks, maksud saya. Jadi asam amino yang satu kemudian berhubungan dengan asam amino 2 atau 3 di sebelahnya sana. Dia bertekuk begitu, lalu C dan H-nya berhubungan sehingga membentuk heliks seperti ini. Nah, kemudian satu lengkungan heliks ini yang saya maksud. Terdiri dari 3 sampai 6 residu asam amino. Maaf, saya tadi bilangnya 2 sampai 3. Ternyata supaya bisa menekuk 3 asam amino atau 6 asam amino di sebelahnya sana. Kemudian lengkungan berputar searah jarum jam, pembentukan heliks alfa terjadi spontan sehingga energi yang diperlukan untuk pembentukannya sedikit. Itu sebabnya. Jadi begitu asam amino terbentuk dari dari inti 2 atau 3 atau 6 langsung dia bertekuk. Nanti keluar lagi, tekuk lagi sampai membentuk heliks ini. Itu asam bentuk sekundernya ya. Berikutnya struktur tersier. Tadi sudah struktur tersier ya. Cuma yang tadi kan belum dijelaskan. Struktur tersier itu apa yang menyebabkan? Kalau yang tadi heliks tadi kan ikatan antara CO tadi dan NH dari asam-asam amino di sebelahnya. Nah, sekarang kalau struktur tersier di mana struktur struktur sekunder tadi bertekuk-tekuk lagi. Nah, yang menyebabkan itu apa? Nah, ini yang menyebabkan itu adalah satu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen antara apa? Ya antara R dan R. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara, contohnya itu adalah OH. OH dan di sini O. Anda masih ingat? OH ini adalah ini adalah elektronegatif. Ini adalah elektronegatif. Hanya ini ya. Lihat kursor saya. Nah, di sini Anda akan melihat bahwa hidrogen itu akan cenderung bermuatan positif karena oksigennya elektronegatif. Nah, karena dia bermuatan positif, di sini ada oksigen yang bermuatan negatif, maka dia akan mengadakan ikatan, ini namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen selalu antara OH dan O, atau O, N, H, dan N, atau O, H, dan N, atau NH, dan O. Jadi 3 molekul itu saja, O, N, atau H. Itu bisa mengadakan ikatan hidrogen. Satu. Kemudian yang kedua adalah hydrophobic interaction. Ini. Hydrophobic interaction itu adalah di situ nanti dijelaskan bahwa asam amino itu saudara ada yang hidrofobik, ada yang hidrofilik. Yang hidrofobik, fobik itu artinya tidak suka air. Sel itu kan 80% isinya air. Asam-asam amino yang tidak suka air di dalam protein, dia cenderung disembunyi di tengah. Dalam struktur tersier ini, oleh alam dia akan disembunyikan di tengah karena dia tidak suka air. Nah, molekul-molekul asam-asam amino yang tidak suka air itu kan berkumpul di tengah, gitu ya. Nah, karena dia saling berdekatan, maka itu ada kecenderungan untuk saling berikatan. Ini yang disebut sebagai hydrophobic interaction. Dan ikatan itu menyebabkan terbentuknya struktur tersier ini. Dan yang ketiga adalah ikatan disulfida atau disulfide bridge ini. Di sini ikatan disulfida itu terjadi jika gugus R asam amino itu mengandung gugus SH atau gugus sulfidil. Ada, nanti cari Anda pilih.
gugus-gugus asam amino yang mempunyai gugus ini itu apa saja, gugus SH itu apa saja ada. Di sini gugus-gugusnya itu akan berikatan membentuk ikatan disulfida. Sedangkan yang di sini ionic bond mirip seperti hidrogen bond. Di sini ada ikatan ionik, ini ada jelas-jelas NH 3 positif dan oksigen negatif, dia akan membentuk ikatan ionik. Nah, 1, 2, 3, 4 ini yang apa namanya? Yang akan menyebabkan terbentuknya struktur tersier protein. Berikutnya. Sekarang enzim alfa amilase. Proteinnya sudah selesai ya dengan strukturnya. Sekarang enzim alfa amilase, kita bicara tentang enzim amilase. Nah, enzim amilase itu banyak tipenya. Yang ada di dalam tubuh kita atau yang dihasilkan oleh pankreas itu disebut sebagai enzim alfa amilase. Di sini dibandingkan dengan hemoglobin. Ini untuk membandingkan Anda bahwa struktur kuartener itu seperti apa. Alfa amilase struktur kuartenernya seperti ini. Ini yang merah, kuning, biru, hijau. Ada 4, ini struktur tersier, saudara. Struktur tersier di alfa amilase itu ada 4. Ya, gabung jadi 1. Ini adalah amilase berstruktur kuartener. Kemudian yang di sebelahnya ini yang hijau 2, kuning 2, ini struktur tersier juga ada 4. Tapi 2 struktur tersier ini identik ya. Kemudian yang 2 ini juga identik. Ini struktur kuartener karena ada 4 struktur tersier di situ dan struktur tersiernya ada 4. Ini adalah hemoglobin. Nah, kemudian kuartener ini ada 4 yang disebut struktur kuartener itu ya struktur kuartenernya karena ada struktur tersier yang bergabung. Kalau hemoglobin dan amilase kebetulan struktur kuartenernya itu sama dengan jumlah struktur tersier yang bergabung. Tapi kalau jumlah tersiernya itu yang bergabung hanya 2, ya ini tetap berstruktur kuartener, cuma struktur tersiernya itu jumlahnya ada 2 saja yang bergabung. Bahkan ada yang 3. Jadi kalau yang 2 itu namanya dimer, yang 3 itu trimer, yang 4 disebut sebagai tetramer. Selanjutnya, pencernaan protein. Ini Anda sudah sebagian dari Anda kemarin sudah bagus secara singkat menceritakan bagaimana pencernaan protein. Di sini di oral protein hanya dicerna secara mekanik, tidak ada enzim di sana, murni mekanik. Ya, jadi pasien Anda anjurkan untuk tolong mencerna makan daging apapun, tolong dicerna dengan baik, karena di dalam mulut pencernaan enzim itu belum ada untuk protein. Kemudian yang kedua, itu sebentar. Sebaiknya Anda melihat yang di sebelah gambar yang di sebelah kiri. Ya. Kemudian yang kedua, enzim protein itu akan ditelan kemudian masuk ke kaster. Nah, di kaster di situ ada HCl, pH-nya sekitar 2 atau 3. Apa fungsi HCl di sini? Fungsi HCl adalah untuk proses denaturasi. Proses denaturasi secara singkat adalah proses di mana struktur kuartener, struktur tersier, dan struktur sekunder dari protein itu hilang. Dilepas semua
sehingga protein itu hanya punya struktur primer, jadi memanjang sepantai-rantai. Itu fungsi HCl. Dan proses yang demikian itu disebut sebagai proses denaturasi. Jadi yang disebut dengan proses denaturasi di sini tampaknya penampilannya itu di luar seperti ini loh. Susu, Anda lihat. Tapi kalau dia membusuk kan dia menggumpal. Nah, biasanya istilahnya orang laboratorium itu selalu menyebutkan sudah mengalami denaturasi, susunya sudah jelek. Sebetulnya susu itu hanya berubah ikatannya. Jadi ikatan struktur kuartener, tersier, sekunder itu sudah hilang semua, yang ada itu cuma struktur primernya saja. Nah, kondisi yang demikian itu disebut sebagai denaturasi. Nah, di awam itu disebut sebagai protein yang sudah rusak. Selanjutnya, setelah dia di apa namanya, di denaturasi. Nah, di dalam lambung itu ada yang namanya pepsinogen. Pepsinogen ini dihasilkan oleh sel-sel di ini, sel-sel lambung. Nah, pepsinogen ini adalah enzim yang dipergunakan untuk mencerna protein. Jadi dia termasuk protease. Bentuknya pepsinogen, tidak aktif ya, merupakan simogen. Dia harus diaktifkan dulu menjadi pepsin. Yang mengaktifkan siapa? HCl. Jadi fungsi HCl ada dua, proses denaturasi, kemudian mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, sekarang pepsin fungsinya apa? Fungsinya adalah memutus ikatan peptida yang terdapat di struktur primer protein. Jadi HCl itu tadi menyiapkan semua bentuk-bentuk struktur dari protein yang menyebabkan pepsin itu sulit untuk masuk, untuk memotong ikatan peptida itu diuraikan dulu semua. Nah, ikatan sekarang jadi struktur primer, ikatan peptidanya kan jadi terbuka. Nah, baru pepsin masuk untuk memotong ikatan-ikatan peptida itu. Pemotongan ikatan peptida oleh pepsin tidak sempurna, saudara. Tidak sempurna maksudnya hanya sebagian kecil saja yang bisa menjadi asam amino atau peptida kecil-kecil. Biasanya pepsin ini cuma memotong dengan bentuk peptida yang masih panjang-panjang antara 10, 15, 20 dan sebagainya, yang itu belum bisa diabsorpsi oleh usus halus di bawah. Nah, setelah itu sudah diuraikan ya, masuklah ke duodenum. Nah, di duodenum di sini ini pH-nya kan tinggi sekali di duodenum. pH yang tinggi, enzim-enzim di duodenum itu tidak sanggup. Maksud saya pH yang rendah dari gaster ini, kalau masuk duodenum, maka enzim-enzim ini tidak sanggup hidup, tidak sanggup bekerja dengan optimal dengan pH yang sangat asam. Nah, untuk itu diperlukan ini tadi, ion bikarbonat yang berasal dari pankreas. Masuklah. Jadi begitu pH asam, langsung itu merupakan kode kimia untuk ini, untuk pankreas, untuk mengeluarkan bikarbonat ini. Keluar bikarbonat bersama dengan belakang enzim-enzim yang lain belakangan dulu, karbonatnya dulu keluar, pH yang tadinya tinggi itu dinaikkan sekitar 6-7. pH yang optimal untuk aktivasi dari simogen-simogen yang dihasilkan oleh pankreas. Simogen-simogen itu adalah tripsinogen, kimotripsinogen, proelastase, dan prokarboksitase. 4 enzim ini yang dipergunakan untuk memotong ikatan-ikatan peptida yang belum sempurna dilakukan oleh pepsin.
Nah, prosesnya di ilium, di duodenum, jejunum, dan ilium ini tadi. Ya. Kemudian kemudian di sini Anda lihat ada aminopeptidase. Ini juga bukan dari pankreas, tapi ini dari sel mukosa usus. Nah, setelah itu, setelah sempurna, semuanya absorpsi terjadi. Di usus ini terjadi absorpsi. Hanya sebagian kecil saja dari dari protein-protein itu yang dikeluarkan di dalam usus. Maksud saya dikeluarkan dari usus sampai ke feses. Nah, ini yang di sebelah kanan, dan di sebelah kiri itu digambarkan posisinya pankreas itu di mana, kemudian ilium itu di mana, dan kolon itu di mana. Jadi menghubungkan Anda dengan anatominya. Ya, kalau ini lebih ke arah praktisnya. Selanjutnya, ganti slide ya. Nah, enzim di gastrointestinal itu apa? Itu tadi ini sudah saya uraikan secara singkat. Ya, tidak singkat, sebetulnya lengkap. Nah, ini yang sebagai catatan. Ya, kalau Anda sedikit ngantuk itu tadi lewat apa? Nah, ini catatannya di sumber pemicu. Contoh sebelah kiri ya, sumber dan pemicu. Kolom yang paling kiri. Gaster ada sel chief. Sel chief ini menghasilkan pepsinogen. Jadi ingat pepsinogen ya. Dan sel parietal memproduksi HCl. Fungsi HCl adalah mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian yang kedua, denaturasi protein. Yang artinya semuanya itu harus struktur-struktur yang berlekuk-lekuk itu diuraikan semua sehingga protein punya struktur primer saja, sehingga ikatan peptidanya lebih bebas untuk didatangi oleh pepsin dan dipotong. Kemudian di sini jangan lupa terdapat gastrin dan refleks nervus vagus. Refleks nervus vagus 10 ini untuk ininya, untuk peristaltiknya, dan untuk pelepasan dari gastrin. Nanti gastrin ini fungsinya apa? Ada lagi. Selanjutnya enzim ini, pepsinogen. Pepsin ini ada 2 ternyata. Pepsin A itu dihasilkan oleh fundus. Kemudian pepsin B dihasilkan oleh pyrrolus. Di sini juga ada enzim renin. Dan enzim renin ini memerlukan kalsium. Kemudian ini dipergunakan untuk, saudara, protein susu. Jadi protein di dalam susu itu adalah kasein, yang menguraikannya itu adalah renin dari gaster. Ini juga nanti ke arah penyakit-penyakit dari balita. Alergi susu, tidak tahan susu. Apa penyebabnya? Nah, silahkan dicari. Ada yang hormonal, ada yang alergi, ada yang karena susunya tidak bersih, dan sebagainya. Nah, fungsinya adalah untuk koagulasi susu tadi. Koagulasi kan menggumpal begitu ya. Jadi susunya sudah tidak dikatakan tidak baik lagi kalau di luar menggumpalnya. Tapi kalau di dalam pencernaan dia memang harus dibegitukan, karena kalau tidak peptidanya ini tidak akan bisa terpotong dengan baik, sehingga asam aminonya tidak mudah untuk diabsorpsi oleh usus. Nah, kemudian yang di atasnya lagi ini renin, yang pepsin A dan pepsin B itu aktivasinya oleh pepsinogen. Maksud saya, aktivasi dari pepsinogen itu adalah HCl. Hasilnya adalah peptida. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini saudara, ini yang terjadi di lambung kita. Tadi kan enzimnya sudah lengkap semua. Kemudian di slide yang sebelumnya
slide nomor 14 itu Anda menemukan kata-kata gastrin. Nah, gastrin ini apa? Nah, ini ceritanya. Jadi dari enzim pepsinogen, HCl, kemudian ada gastrin. Nah, apa fungsi gastrin? Anda lihat di sini. Ini cara membacanya adalah, cara mempelajarinya adalah Anda lihat di sebelah kiri dulu. Nah, di sebelah kiri itu, kemudian di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu tertulis 1 fundus. Nah, ini ceritanya, yang sebelah kanan itu proses lengkapnya dari yang fundus yang di atas. Ini fundus. Ingat-ingat lagi ya anatomi gaster, yang bagian melengkung besar itu namanya fundus. Nah, kemudian yang di sebelah ini, antrum, itu yang di bawah ini. Jadi ceritanya, yang di sebelah kiri itu secara global. Nah, kemudian untuk fundus, mekanisme rincinya seperti apa di situ. Itu ya, ini yang ada tulisannya 2 fundus. Kemudian ada panah, mekanisme sekresi HCl. Ya. Kemudian yang di 3 ini adalah proses terbentuknya gastrin. Dan pemicunya adalah asam amino, di mana asam amino itu terjadinya karena proses pelepasan HCl tadi yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan kemudian diuraikan. Ya, jadi prosesnya itu bersirkuler, berlangsung demikian. Kita mulai dari sebelah kiri ya. Di sana ada vagus nerve atau nervus vagus, kemudian ada makanan masuk. Nervus vagus itu ya berfungsi untuk refleks menelan, refleks peristaltis di sini. Nah, kemudian di fundus yang terjadi, makanan itu akan memicu produk dari HCl. HCl seperti yang tadi akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Dari di sini, HCl itu akan, ini ada produksi gastrin ya. Di sini, ini akan protein, maaf ya. Iya, protein yang dari ini akan dari makanan tadi itu akan memicu terbentuknya gastrin. Di mana gastrin ini akan memicu terbentuknya HCl. Jangan bingung ya. Masuk makanan, protein. Protein itu akan memicu pembentukan HCl. Pada saat bersamaan, dia akan memicu terbentuknya gastrin. Nah, gastrin sendiri itu akan memicu terbentuknya HCl menjadi lebih banyak. Nah, HCl ini nanti dipergunakan untuk menguraikan protein dan mengaktifkan pepsinogen. Sehingga dia akan membentuk memotong-motong protein itu menjadi potongan-potongan kecil. Nah, kemudian singkatnya seperti itu. Nah, setelah itu rinciannya seperti apa? Anda lihat di sebelah kanannya. Hasil pemotongan protein-protein tadi, asam amino dan sebagainya, itu yang akan memicu G-sel ini. Jadi kan ada gambarnya di sini ya. Nah, ini itu akan memicu G-sel. G-sel itu yang menghasilkan gastrin. Nah, gastrin kembali akan mengaktifkan pembentukan HCl oleh parietal sel. Demikian seterusnya, gastrin ini yang di atas, saya ke atas ya fundus, gastrin ini akan memicu atau akan mengikat reseptor yang ada di id cell ini. Id cell itu singkatan dari histamin cell. Di sini dia histamin cell.
Histamin sel ini akan mempunyai reseptor di parietal sel. Tapi histamin sel ini jarang disebut, ya. Yang utama biasanya gastrin, proses dia memicu pembentukan HCl. Jadi saudara, pembentukan HCl itu dan gastrin itu terjadi bersamaan, tapi yang utama adalah protein masuk, langsung dia memicu HCl lebih dulu. Kemudian berikutnya dia memicu gastrin. Gastrin menambah pemicuan pembentukan HCl. Oke. Nanti untuk SIH dan sebagainya, ini tambahan Anda pelajari sendiri ya. Di sana ada asetilkolin, nervus vagus, ini fungsinya untuk proses pembentukan. Jadi G-selnya ini, kalau di luar, di lumen, dia diaktifasi oleh asam amino, tapi dia sendiri sebetulnya juga bisa diaktifasi di dalamnya sendiri oleh asetilkolin. Akan membentuk gastrin, kemudian akan membentuk HCl. Nah, nervus vagus ini nanti yang menyebabkan ini loh, kalau Anda lapar, puasa, HCl-mu itu kan banyak sekali timbul di sini. Padahal Anda puasa. Nah, ini itu berasal dari D-sel ini yang menghasilkan SIH somatostatin. Ya. Nah, yang sekarang kita bicara tentang pencernaan. Jadi yang memicu terjadinya pembentukan gastrin dan HCl. Ya fokusnya ke arah asam amino tadi. Lanjut. Oke. Peran hormon gastrointestinal dalam pencernaan protein tadi sudah dijelaskan ya. Ini rinciannya. Jadi kalau tadi terlewat mencatat, Anda sudah bisa mempelajarinya di sini, dan harapannya dari sini nanti Anda hubungkan ke atas. Baik, berikutnya. Ini diulangi lagi malah. Ini catatan. Jadi tadi Anda yang saya uraikan tadi, catatannya ini lengkapnya. Saya ini ada gambarnya speaker nih, ada itunya apa? Ada penjelasannya ya. Berikutnya, nah, bagaimana dengan aktivasi pankreas? Secara singkat, kalau tadi kan hanya diuraikan dengan kolom-kolom, kalau di sini dijelaskan dengan tanda panah. Ini panah itu artinya mengaktifkan ya. Jadi enzim pankreas itu ada ini. Trypsinogen ada 5 ya. Untuk protein dan semuanya untuk protein dan kolagen. Namanya simogen, proenzim, tidak aktif. Nah, aktivasinya seperti apa? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Trypsinogen itu yang tadi penjelasannya tadi diaktifkan oleh enterogenase ya, yang dihasilkan oleh mukosa dari duodenum. Trypsinogen diaktifkan menjadi tripsin. Nah, begitu tripsin ada, maka dia akan mengaktifkan yang di bawah itu. Ini untuk catatan. Jadi kalau Anda lewat mencatat penjelasan saya tadi, Anda diberi ini yang harus Anda pelajari. Oke. Berikutnya, nah, ini kelihatannya kok pengulangan lagi ya. Tidak apa-apa, tapi bentuknya lain. Baik, ini untuk pengayaan saja, saudara ya. CCK itu cholecystic kinasida, sama dengan yang di atas tadi. Selanjutnya, ini lanjutan enzim. Kalau usus halus, sekresinya itu dari kelenjar Brunner dan Lieberkühn dari duodenum.
Ini enzim-enzimnya, akan dibaca sendiri. Nah, sekarang enzim protease. Apa yang dimaksud dengan enzim protease? Golongan protease itu ada 4 macam. Tadi enzim-enzim untuk protein itu ada 4 macam namanya, yaitu serin protease, aspartat protease, zinc protease, dan sistein protease. Serin protease itu ada 3 nih, tripsin, kemotripsin, dan elastase. Sedangkan aspartat protease itu pepsin, renin, protease lisosum. Zinc protease itu karena ada zinc, ini ada logam, metaloprotease, protease yang mengandung logam di dalamnya. Sini adalah karboksipeptidase, matrik metaloprotease, dan protease lisosim. Kemudian yang terakhir itu sistein protease, ada papain, kapteksin, kalpase, kaspase. Ini papain bisa ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Ini untuk memberi pengayaan bahwa golongan protease itu ada 4 macam. Nah, Anda tinggal mengalami tripsin, kemotripsin yang sudah Anda kenal ya, itu masuk ke serin protease. Nah, lanjut. Ini bagaimana aktivasi di lambung. Tadi kan secara singkat penjelasannya, kemudian mekanismenya bagaimana. Nah, di sini sebetulnya yang diutamakan di sini, dan di sini slide ini adalah ini loh, eksopeptidase dan endopeptidase. Jadi di dalam di dalam lambung itu memang ada peptidase. Peptidase itu sama seperti protease yang memotong ikatan peptida. Itu ada 2, yaitu eksopeptidase dan endopeptidase. Endopeptidase ini memotong ikatan peptida yang ada di dalam-dalam. Sedangkan ekso itu memotong ikatan peptida yang di luar, jadi yang berdekatan dengan ujung N dan ujung C, jadi yang di luar. Tadi yang bisa dipotong oleh protease itu kan struktur yang sudah primer. Nah, ekso ini yang dia memotongnya dari ujung luar dan ujung luar kanan dan kiri, jadi ujung luar N dan ujung luar C. Sedangkan yang endopeptidase itu langsung di tengah-tengah motongnya. Ya. Nah, yang masuk endopeptidase itu adalah pepsinogen ini. Kemudian tripsinogen, kemotripsinogen, proelastase. Kemudian yang ekso yang memotongnya dari luar-luar itu adalah prokarboksipeptidase. Karboksi berarti dia memotong asam amino paling luar yang mempunyai gugus karboksil yang bebas. Ingat-ingat ya. Prokarboksipeptidase yang aktifnya adalah karboksipeptidase, bentuk aktifnya karboksi. Jadi dia memotong ikatan peptida pada asam amino yang mempunyai ujung bebas karboksil. Nah, sedangkan yang aminopeptidase sebaliknya, yang ujung N-nya bebas. Mereka motongnya dari luar gitu ya. Sedangkan yang atas endopeptidase langsung potong di bagian tengah dari rantai asam amino, struktur primer dari asam amino tadi. Berikutnya, ini proteolitik degradasi. Jadi saya ingin memberikan gambar di sini apa yang saya uraikan tadi itu, motong di tengah, motong di sini. Ini pepsinogen. Ini kan ujung N-nya ya, jadi dia motong di bagian sini. Kemudian karboksipeptidase. Ini karboksil protease, ini di stomak. Jadi karboksipeptidase itu ya di ujung yang paling karboksil ya, paling luar di sini. Kemudian serin protease ini pankreas. Ini yang di bagian tengah tadi endopeptidase.
Berikutnya, absorpsi asam amino di saluran cerna. Ini gambarnya seperti ini. Jadi, Anda lihat yang sebelah kiri dulu. Ini lumen, yang sebelah kiri itu yang kuning itu lumen. Jadi bagian tengah dari saluran itu, saluran cerna kita. Kemudian ini adalah sel mukosa dari usus. Kemudian yang ke arah kanan itu ya jelas ke lapisan di luarnya adventisia ya, dan pembuluh darah. Di sini ada protein. Nah, protein ini oleh gastrik dan pankreatit peptidase akan diuraikan menjadi oligopeptida. Oligopeptida itu ya peptida yang antara 2 dan seterusnya. Jadi masih belum protein, masih belum asam amino tunggal. Nah, berikutnya di sini ada asam amino. Jadi protein itu akan diuraikan menjadi beberapa asam-asam amino tunggal atau oligopeptida. Di sini oligopeptida itu dikatakan AAN kodenya. Kalau AA4 itu artinya ada asam amino 4 di situ. Jadi ada tetrapeptida. Sedangkan kalau AA3 ini ya tripeptida, kalau AA2 ini dipeptida. Di sini setelah dia diuraikan, maka dia akan masuk ke sel mukosa tadi. Jadi protein itu tidak perlu menjadi asam amino tunggal untuk bisa diabsorpsi oleh sel usus. Cukup 4, 3, 4, atau bahkan ada buku lain mengatakan 5, itu bisa diabsorpsi oleh usus. Dia masuk di sini. Kalau dia masuk di sini, maka Anda lihat di sini, tripeptida ini contohnya ya. Masuknya tripeptida ke dalam, dia akan disertai dengan 1 proton. Begitu juga di peptida ini, masuknya di peptida ini, dia akan ikut masuk 1 proton. Kemudian ada beberapa dipeptida yang masuk juga ke dalam sel mukosa usus itu, tapi yang menyertainya bukan hidrogen, tapi natrium. Jadi natrium dan hidrogen itu akan memfasilitasi, jadi bersama-sama masuk menuju melalui transporter itu masuk ke dalam sel mukosa. Nah, sekarang Anda bertanya, ini yang bentuknya bulat-bulat seperti ini apa? Nah, di sini menyatakan bahwa di sel mukosa itu juga mempunyai enzim peptidase. Enzim peptidasenya itu juga menguraikan peptida-peptida yang masih tinggi, seperti misalnya ini tetrapeptida. Kalau dia bersentuhan di sini dengan mukosa usus yang mempunyai peptidase itu, dia akan diuraikan lagi menjadi AA3. Ya, 1 asam aminonya lepas. Nah, kemudian dia akan dilepas, yang tripeptida ini 1 asam aminonya bisa dilepaskan lagi menjadi dipeptida. Nah, asam amino tunggalnya kemana? Ya langsung masuk. Nah, jadi setelah menjadi dipeptida ya dia masuk lagi ke sini bersama dengan asam amino tunggal yang sudah diuraikan sebelumnya oleh peptidase Gaster dan oleh peptidase dari mukosa. Nah, setelah sampai di dalam mukosa ini, yang tripeptida ini diuraikan lagi menjadi dipeptida atau asam amino tunggal oleh peptidase yang ada di dalam
sitosol dari mukosa itu tadi. Nah, setelah itu, setelah terurai semua, maka dia akan dikeluarkan ke aliran darah. Di sini melalui vena mesenterika, vena porta masuk ke lever. Ya. Nah, kemudian yang di bawah, yang tidak berwarna, ini mau menceritakan apa? Ini mau menceritakan tadi itu kan dikatakan bahwa setiap kali ada peptida masuk atau mono atau protein masuk, itu selalu disertai oleh yang disebut sebagai penyerta, yaitu hidrogen masuk. Nah, kalau hidrogen masuk, mestinya di sinilah di gambarnya ini, kalau hidrogen masuk, jadi sel mukosa itu kan jadi hidrogennya kan banyak. Kalau hidrogennya banyak berlebih yang jadi bersifat asam, nah itu tidak boleh. Hidrogen harus dikeluarkan lagi. Nah, caranya mengeluarkan dengan apa? Ini, hidrogen keluar, Na masuk. Jadi hidrogennya dikeluarkan lagi, kelebihan itu, tapi natrium yang harus masuk ke dalam untuk mengeluarkan hidrogen itu. Nah, nanti Anda akan bertanya, kalau begitu Na-nya kan ada, kan jadi tinggi dok. Ya, Na-nya jadi tinggi. Di sini nanti ada transporter lagi yang mengeluarkan Na. Cuma saya sulit mencari gambar bagaimana Na ini dikeluarkan lagi. Jadi yang jadi satu gambar. Di sini tidak ada. Na ini nanti dikeluarkan lagi. Apa namanya? Keluar, tapi yang masuk adalah Cl. Nah, nanti Cl dikeluarkan lagi. Jadi demikian seterusnya. Jadi membran itu demikian aktifnya. Jadi jangan menganggap ringan membran itu hanya batas sel. Enggak. Membran itu sedemikian aktifnya untuk tukar-menukar itu. Nah, yang di atas ini yang berwarna abu-abu ini, nah ini yang menceritakan lebih lengkap bagaimana Na masuk, asam amino masuk. Nah, di sini Na ini dikeluarkan, tapi kalium masuk. Maaf, tadi saya Cl bilangnya ya. Tapi ternyata yang masuk ini adalah kalium. Nah, kalium kan memang ada di dalam apa namanya? Di dalam sel, ya. Ya, ini Na kalium masuk, tapi ada juga yang Na dengan Cl nanti di sebelah sini. Nah, sebenarnya kalau NK-nya keluar banyak, ya ini NK-nya mestinya banyak, tapi dia lebih fisiologis karena kalium itu posisinya memang ada di dalam sel, sedangkan natrium itu ada di ekstraseluler. Selanjutnya, nah ini saudara yang saya maksud dengan asam amino melalui aliran darah menuju hepar melalui vena porta. Bagaimana asam amino yang sudah diabsorpsi itu tadi masuknya melalui vili. Nah, di vili ini ada pembuluh darah. Nah, yang kuning itu namanya lakteal. Ini dipergunakan untuk pembuluh limfe. Nah, untuk asam amino kita dia masuk ke yang biru ini. Ini biru ini kan vena. Nah, vena ini nanti masuk berhubungan ke arah kiri ya. Masuk ke liver yang biru ini. Menuju vena mesenterika dan lever. Sedangkan yang ini, yang arteri ini dari jantung menuju usus, ya. Untuk apa? Darah arteri akan memberikan oksigen ya untuk keperluan organ usus ini dalam proses-proses penyerapan ini. Nanti sisa-sisanya masuk ke vena porta, ke ini. Vena ini menuju ke vena mesenterika dan masuk lagi ke hepar. Hepar untuk proses detoksikasi.
sisa-sisa metabolisme tadi bersama-sama dengan absorpsi yang dari usus. Jadi absorpsi yang dari usus oleh tubuh rupanya dipersiapkan sebagai itu adalah bahan toksik yang dari luar. Jadi harus dibersihkan dulu ke hepar sebelum dia ditransportasikan seluruh tubuh. Semua asupan yang melalui kapum uris, lumen, saluran cerna akan diserap oleh enterosit melalui villi usus. Nah, ini untuk catatan tadi, penjelasan saya tadi ya. Catatannya ini. Kemudian, nah ini yang asam amino. Nah, tadi sudah bicara asam amino diabsorpsi. Nah, sekarang bentuknya asam amino itu seperti apa? Ini ada 20 jenis. Saya harap Anda hafal ya. Jadi nanti soalnya saya tidak akan menyebut glisin, tapi cukup gli. Anda harus tahu glisin itu. Kalau ala itu alanin. Jangan seperti yang kemarin ya. Ala bukan. Ini ala A besar, L kecil, A kecil. Kalau ala semuanya besar, ya apa kemarin singkatannya? Amoebic liver abscess. Ya, tapi kalau ala A-nya kecil itu alanin. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu nonpolar, polar, dan electrically charged. Jadi dia ada punya muatan di sini. Yang nonpolar, ini jumlahnya sebanyak ini. Ini glisin. Ini yang tadi saya katakan asam amino paling sederhana, karena gugus R-nya sederhana saja, hidrogen. Kemudian makin kanan semakin kompleks, ya, besar. Di mana gugus R ini dalam struktur helik alfa, struktur sekunder, dia akan keluar, jadi menyisih di luar heliknya. Kemudian polar, ini strukturnya. Ada 6 saja, ya. Kemudian yang bermuatan itu dibagi 2, bersifat asam dan bersifat basa. Nah, bersifat asam memang cenderung asam dia. Sedangkan yang bersifat basa, ini contohnya arginin. Gugus R-nya besar sekali, saudara. Nah, asam-asam amino ini diperlukan oleh tubuh karena dia nanti akan dipergunakan untuk menghasilkan enzim, menghasilkan sel-sel, memperbarui sel-sel tubuh kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dari sini nanti akan ada kelainan-kelainan di mana tubuh kita tidak bisa memetabolisme salah satu atau beberapa dari asam-asam amino. Nah, gejalanya seperti apa? Urinnya akan berbeda. Kemudian jadi kalau divisi ini terjadi tidak tahan terhadap triptopan misalnya, maka harapannya adalah Anda sudah tahu molekul triptopan yang ini. Dia bersifat apa? Polar, nonpolar, nonpolar. Berikutnya, nah, ini transport amino acid. Nah, transport ini kan ada setelah dia diabsorpsi lewat mukosa usus, kemudian masuk ke vena mesenterika, transportnya berarti kan ada di aliran sistemik ya. Kan dia berjalan dari usus, organ usus menuju liver itu yang jalan rayanya itu kan aliran darah sistemik. Nah, untuk sampai ke sana itu asam amino itu tidak berjalan sendirinya, dia punya transport tertentu. Nah, transport sistemnya ini ada 4. Di sini nama dari transport sistemnya itu sesuai dengan sifat dari asam amino. Neutral amino acid, dibasic amino acid, decarboxylic amino acid, glycine amino acid. Neutral amino acid, ya, amino acid yang di asam amino yang ditambah saja, ya ini daftarnya yang netral. Sedangkan yang di basic ini basa tadi
Ini asam aminonya. Kemudian di carboxylic acid ini hanya glutamat dan aspartat. Sedangkan glisin dan amino asid ini ada 3 ini. Glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Jadi semua asam amino ini sudah terkelompokkan mempunyai transport fase sistem tersendiri. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah contoh kelainan ketidakmampuan tubuh kita untuk mentransportasi, bukan ketidakmampuan memetabolisme. Metabolisme pencernaannya berjalan baik. Kenapa? Giliran transport dia macet. Nggak bisa sampai ke tempat yang dibutuhkan. Ini namanya Hartnup disease untuk gangguan transport pada asam-asam amino netral. Begitu juga di sini sitinuria atau di basic aciduria, di carboxylic aciduria, dan Joseph syndrome atau glisinuria, itu ketidakmampuan tubuh kita untuk mentransport glisin dan amino acid yang sudah dicernakan oleh usus. Lalu kondisinya seperti apa ya? Orangnya ya menderita kelainan yang protein-protein yang diperlukan seperti pembentukan enzim. Kalau di situ enzim itu memerlukan asam amino, jadi urutannya itu urutan proteinnya perlu asam amino glisin yang banyak, ya dengan sendirinya enzim itu terbentuk memang, tapi dia akan tidak berfungsi. Karena apa? Karena asam glisinnya terbatas. Berikutnya, ini kalau tadi sudah transport ya, jenis transportnya sekian itu. Nah, kemudian transport antar organnya ini bagaimana terjadinya? Ini saya ambil dari apa namanya? Harper. Jadi asam amino di dalam tubuh kita itu begitu sampai di dalam tubuh, ternyata dia tidak ngendon di situ saja, saling ditukar-tukar antara organ yang satu dengan organ yang lain. Jadi yang di sini inter-organ exchange of amino acid in absorptive state after feeding. Jadi kalau kita makan, setelah makan, selesai makan, apa yang terjadi di usus itu bagaimana? Jadi kita mulai di sini membacanya di tengah gut ini. Sudah di sini dilakukan proses pencernaan dengan segala macam enzim-enzim tadi itu ya. Kemudian setelah dicerna kan ditransportasi melalui aliran sistemik. Darah di vena mesenterica, darah masuk ke vena porta untuk menuju ke liver. Ini ya. Nah, di situ dalam bentuk asam-asam amino kan. Nah, di sini 20% dari makanan kita itu, 20% itu adalah branched chain amino acid. Apa yang dimaksud dengan branched chain amino acid? Valin, leucin, dan glisin. Hafalkan ya. Ini sedang tren untuk tahun 2020. Tahun 2000 sudah ada. Branched chain amino acid itu adalah 3 jenis amino dari yang 20 macam amino tadi, yaitu valin, leucin, dan isoleucin. Itu disebut sebagai branched chain amino acid yang dibutuhkan oleh tubuh itu sekitar 20%. Dari usus masuk ke liver. Nah, kemudian 20% dari makanan itu yang mengandung branched chain amino acid ini oleh liver, 60%-nya itu akan ditransport ke otot. Kemudian otot itu juga akan mentransfer asam amino satu saja, alanin, menuju ke liver. Setiap hari setelah dia bergerak, dia akan mentransfer alanin menuju liver. Nanti kita akan belajar lagi di bawah, alanin ini masuk ke liver ini tujuannya untuk apa. Sekarang Anda tahu saja bahwa setelah proses pencernaan, 20% itu yang terdiri dari valin, isoleucin, dan leucin,
branches amino acid itu masuk ke liver, yang lainnya juga masuk. Kemudian 60%-nya dari BCA itu tadi diserahkan ke otot. Nah, kemudian otot sehari-harinya pada saat bekerja itu selalu mengirim alanin melalui pembuluh darah menuju ke liver. Sebaliknya otot sendiri selalu mengirimkan glutamin ke ginjal. Nah, kemudian dari ginjal sendiri akan mengirimkan alanin ke liver. Kemudian otot itu juga akan mengirimkan valin khusus untuk otak. Ini transferstasi asam amino yang dari makanan Anda itu menuju yang terjadi segera setelah kita makan. Nah, kemudian kalau sudah selesai tidak makan, sudah lama, sudah istirahat, gitu ya, atau setelah absorpsi, ini tadi kan prosesnya saat absorpsi ini tadi ya, kan karena itu ada gut, portal circulation, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau sudah tenang, sudah absorpsi, sudah selesai, apakah pertukaran itu berhenti? Tidak. Ternyata pertukaran itu juga tetap terjadi. Nah, ini di gambar sebelah kanan. Pertukarannya seperti apa? Ya mirip seperti yang pada absorpsi, pada proses absorpsi makanan tadi, cuma di sini agak lebih kompleks, lebih dijelaskan. Nah, ini fungsinya untuk apa transferstasi tadi. Yang pertama, otot. Kenapa di situ digambarkan otot? Karena otot itu yang paling butuh protein ini. Nah, otot di sini ya bukan cuma otot skeletal saja, ya otot mata, otot ini ya segala macam otot. Ini cuma gambarnya di situ otot muscle. Muscle kan ada banyak, otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Nah, pertukarannya seperti apa? Seperti ini. Jadi otot di sini selalu kalau dia masih bergerak selalu mengirim catatannya. Kalau dia masih bergerak, dia selalu mengirimkan alanin ke liver. Kemudian dia selalu mengirimkan glutamin ke ginjal. Kemudian di ginjal ini dikeluarkan menjadi NH3. Nanti kita belajar lagi untuk apa itu. Kemudian glutamin itu juga mengirimkan ke usus. Usus bukan ke lumennya ya. Ke pembuluh darah di usus itu. Nah, dari sini dia juga akan mengirimkan alanin menuju liver. Ginjal juga mengirimkan alanin menuju liver. Bahkan dia juga mengirimkan serin menuju liver. Kemudian di liver Anda lihat di situ keluar urea untuk kemudian dimasukkan ke ke ginjal, kemudian terbentuknya glukosa. Saudara, setelah ini ada kuliah ya? Hah? Iya, dokter. Iya, dokter Atta. Iya, ini masih banyak ya. Bagaimana? Sebentar. Kita punya hampir 46. Masih belum, yang ada masih belum. Jam berapa nanti? Saudara? Biasanya dokter untuk jam ke-2 itu sekitar 9.20, dokter. Oh ya, kan istirahat 10 menit ya. Nah, begini saja. Nanti saya kirim yang tidak ada, ini kan sebagian sudah ada narasinya. Yang lainnya saya kirim dengan narasi ya. Baik, dokter. Iya, dokter. Iya, oke. Ini sudah jam 10, Anda kan perlu istirahat dulu. Selanjutnya, atau ntar aja, saya hasilkan sampai jam 9.20 ya, soalnya ini penting untuk pemahaman. Selanjutnya, nah,
Ini apa? Ya insya Allah 10 menit. Glukosa alanin cycle. Ini untuk apa? Siklus glukosa alanin. Ini yang tadi menjelaskan di slide nomor 29. Otot itu selalu, kalau dia masih bergerak, kalau manusia masih hidup, sehari-hari selalu menyerahkan alaninnya itu ke siapa namanya? Ke hepar. Apa yang terjadi pada saat penyerahan itu atau fungsinya itu untuk apa? Nah, rupanya ini yang disebut sebagai siklus glukosa alanin. Mengapa alanin itu diberikan ke hepar? Nah, Anda lihat di sini. Gambar yang sebelah kanan atas ya, yang di dekatnya kucing. Di belakangnya kucing ini. Ini kan ada otot. Nah, ini ada glukosa. Glukosa itu dari hepar. Nah, glukosa itu masuk ke otot. Kenapa dia masuk ke otot? Diperlukan oleh otot. Karena otot itu diperlukan untuk kontraksi. Nah, glukosa itu akan dirubah menjadi pirufat dalam proses glikolisis. Nah, glikolisis apa? Kita akan Senin ini kita akan kuliah. Glukosa dalam proses glikolisis itu akan dirubah menjadi pirufat. Pirufat itu dipergunakan sebelum pirufat ya. Glukosa oleh proses glikolisis akan dirubah menjadi pirufat. Nah, pada saat glukosa dirubah menjadi pirufat, itu dia akan terbentuk ATP. Sampai di situ proses glikolisis. Fungsinya untuk membentuk ATP. Nah, ATP akan digunakan oleh otot untuk bergerak. Nah, kemudian Anda lihat di situ pirufat, kemudian di sini ada NH2. Nah, apa fungsinya NH2 ini? NH2 ini adalah sisa atau asam amino yang kalau mau dipergunakan sebagai energi, NH2-nya itu harus dilepas. NH2 dilepas, kalau lepasnya itu di dalam pembuluh darah, itu sangat berbahaya dalam tubuh. Ya. Asam amino yang NH2-nya lepas, maka asam amino itu akan menjadi kerangka karbon yang tidak ada asam amino. Nah, kerangka karbon yang tidak ada asam amino ini nanti akan dipergunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Jadi pada saat tubuh bergerak, tentu saja prosesnya tidak lewat glikolisis, tapi lewat proses yang lain yang disebut sebagai Krebs cycle. Nah, kita bicara sekarang mengenai NH2 yang dari asam amino. Ini sama sekali tidak boleh bebas di dalam pembuluh darah. Karena dia sama sekali tidak boleh bebas dalam pembuluh darah, nah, tubuh menyediakan pirufat. Jadi pirufat yang tadi itu adalah produk dari pembentukan glukosa untuk menghasilkan ATP lewat glikolisis, produk akhirnya kan pirufat. Pirufat ini yang nanti dipergunakan untuk menangkap NH2 yang berbahaya itu. Di mana NH2 tadi berasal dari asam-asam amino yang kerangka karbonnya dipergunakan untuk energi, menghasilkan energi. Ya, energinya dipergunakan untuk apa? Ya untuk bergeraknya otot ini. Nah, sisanya NH2-nya ditangkap oleh pirufat, di mana pirufat itu merupakan sisa dari proses glikolisis dari glukosa. Nah, pirufat yang menangkap NH3 ini akan menjadi alanin. Kalau dia menjadi alanin, ya sudah, tidak berbahaya lagi, kan dia sudah diikat oleh pirufat. Nah, alanin ini yang nanti disetorkan oleh otot menuju lever. Nah, seperti tadi, slide yang sebelumnya tadi kan ada otot, gambarnya alanin ke sana. Nah, fungsinya itu seperti ini. Jadi, hasil dari metabolisme itu dalam bentuk alanin, lewat pembuluh darah, masuk ke hepar. Nah, di hepar alanin ini mengalami apa? Alanin ini akan melepaskan gugus NH3-nya lagi,
dia berubah menjadi piruvat lagi. NH3 yang berbahaya ini di dalam usus, di dalam hepar akan masuk ke siklus urea yang disebutkan yang dirubah menjadi urea yang nanti akan dikeluarkan ke hepar. Jadi urea NH3 berbahaya. Tapi kalau dia sudah dirubah menjadi urea dalam proses siklus urea, ini tidak berbahaya. Jadi dari hepar lewat pembuluh darah diserahkan ke urin, dibuang. Jauh sekali ya, organnya hepar, masuk organ urin, dikeluar. Sekarang piruvat tadi, alanin yang sudah kehilangan nitrogen jadi piruvat lagi. Nah, piruvat ini dikemanakan? Oleh hepar melalui proses gluconeogenesis dirubah menjadi glukosa. Glukosanya kemana? Ya dipakai lagi oleh otot untuk menghasilkan ATP. ATP untuk bergerak. Proses glikolisis dari glukosa menghasilkan piruvat. Piruvat digunakan apa? Menangkap NH3 yang berasal dari protein, di mana kerangka karbon dari protein, dari asam amino, maksud saya, lihat molekul asam amino ya, akan dipergunakan untuk membentuk energi melalui Krebs cycle. Ya, Anda boleh menggunakan yang atas ini, yang di belakangnya kucing, atau yang di bawahnya kucing ini. Ini kalau saya anjurkan Anda yang belajar yang di bawahnya kucing dulu, di belakang kucing, baru Anda belajar. Yang di bawahnya. Hanya 45, sayang ya. Biasanya memang lebih saya. Tapi setelah Anda disediakan SDL, jadi saya bisa menggunakannya. Baik, saudara, tadi sampai slide berapa yang harus saya itu ya? Ya, setelah gambar slide nomor 30, jadi 31 dan seterusnya akan saya kirimkan lagi ke Anda setelah saya beri narasi. Baik, saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi